Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 30 April 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 14 ayat 1-6. Kita diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kami berdoa semoga Engkau selalu menguatkan iman kami, agar kami selalu berpegang teguh padamu dan menjalankan perintah-Mu dengan setia. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 14 ayat 1-6. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bacaan pertama hari ini sungguh menarik. Paulus yang dulunya sangat anti kepada ajaran Kristus, malah sudah mendapat restu dari pemimpin agama Yahudi untuk menangkap pengikut-pengikut Kristus. Tetapi sesudah ditangkap oleh Yesus Kristus dan menjadikan dia murid Kristus, kini dia begitu berani mewartakan Kristus kemana saja. Gaya bicaranya seolah-olah dia sendiri pernah hidup bersama Kristus dan menyaksikan apa yang Kristus alami. Di depan banyak orang, dia dengan berani katakan, penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Mereka menjatuhkan hukuman mati atas Yesus. Tetapi karena mereka tidak menemukan alasan untuk menghukum Yesus, mereka meminta kepada Pilatus supaya Yesus dibunuh. Yesus mati di salib, tapi Allah membangkitkannya dari antara orang mati. Paulus mengajar dengan penuh keyakinan. Banyak orang percaya pada ajarannya. Banyak orang yang memberi diri untuk dibaptis. Mungkin ada yang bertanya, siapakah yang memberi dia kefasihan untuk berbicara dan kemampuan untuk meyakinkan banyak orang agar mereka percaya kepada Yesus Kristus? Jawabannya tidak lain tidak bukan dari dia yang sudah mempercayakan Paulus untuk menjadi muridnya. Dialah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup bagi Paulus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus sendiri dengan tegas katakan kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Sebagai jalan, Yesus dengan pasti mengarahkan seseorang ke tujuan yang dituju. Tujuan hidup kita adalah bersatu dengan Tuhan dalam kerajaan-Nya. Jalan menuju kerajaan Allah namanya Yesus Kristus. Barang siapa berjalan melalui jalan Yesus Kristus, pasti akan sampai pada tujuan akhir, yaitu kerajaan Allah. Di sanalah Tuhan berada. Yesus adalah kebenaran. Artinya apa saja yang dikatakan oleh Yesus Kristus, semuanya benar. Tidak ada kepalsuan dalam diri Yesus.
Yesus Kristus adalah hidup. Barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh hidup untuk selama-lamanya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, peganglah Yesus Kristus dalam hidup kita. Percayalah padanya dan jalankanlah perintahnya dengan setia. Dialah yang menuntun kita menuju rumah Bapa. Dialah yang memberi kita ajaran yang benar. Dialah sumber hidup kita. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita, agar kita selalu berpegang teguh padanya dan menjalankan perintahnya dengan setia. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang mengalami kesulitan hidup, sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.